Pada suatu masa, dunia Islam mengalami periode yang dikenal sebagai keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-14. Era ini merupakan masa di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya berkembang pesat di bawah naungan kekhalifahan Islam. Periode ini dimulai dengan pendirian dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi yang menggantikan dinasti Bani Umayyah. Khalifah Abbasiyah, terutama pada masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, memberikan dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Latar belakang sejarah yang memicu dimulainya zaman keemasan Islam ini berakar dari tradisi intelektual dan budaya yang kaya di Timur Tengah. Ketika pasukan Muslim menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia, Mesir, dan wilayah Bizantium, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, perpustakaan dan pusat-pusat pendidikan seperti Baitul Hikmah yang berada di Baghdad didirikan untuk menerjemahkan dan mengkaji teks-teks ilmiah dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Yunani, Persia, dan India. Baitul Hikmah ini menjadi pusat intelektual yang menarik ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Salah satu tokoh kunci contohnya pada periode ini adalah Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom. Karya-karyanya dalam bidang aljabar dan matematika sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Al-Khwarizmi juga menyusun tabel astronomi dan memperkenalkan konsep angka nol ke dunia barat, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem angka yang kita gunakan saat ini. Tokoh lain yang tak kalah penting dan populer adalah Ibnu Sina, atau dikenal dengan Avicenna di kalangan barat. Ia adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang menulis lebih dari 450 karya, termasuk The Canon of Medicine, yang menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina ini mengembangkan metode ilmiah dalam penelitian medis dan farmakologi yang masih diakui hingga saat ini. Lalu faktor-faktor apa saja yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada periode ini? Ini sangat beragam. Dukungan dari para penguasa Islam terhadap pendidikan dan penelitian memainkan peran besar. Mereka menyediakan dana dan fasilitas bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan mengembangkan inovasi. Selain itu, toleransi terhadap berbagai budaya dan agama yang ada di wilayah kekhalifahan Islam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertukaran ide dan pengetahuan. Keberadaan jaringan perdagangan yang luas juga berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Para pedagang membawa pengetahuan dan teknologi dari berbagai belahan dunia yang dibawa ke pusat-pusat kekhalifahan Islam. Dalam bidang astronomi, Al-Battani adalah salah satu ilmuwan yang terkenal. Ia membuat berbagai penemuan penting dalam bidang astronomi dan menghitung panjang tahun matahari dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan oleh para astronom Eropa. Zaman keemasan Islam merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan, keterbukaan terhadap berbagai budaya, dan dorongan untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan menciptakan lingkungan yang kaya akan inovasi dan penemuan. Warisan dan periode ini masih terasa hingga hari ini, menunjukkan betapa besar kontribusi zaman keemasan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Namun seperti pepatah bilang, semakin pohon itu tinggi, maka angin akan begitu kencang. Nah, ini pun yang dialami oleh kekuasaan Islam pada saat itu. Dan pada akhirnya setelah 6 abad berkuasa, masa keemasan Islam pun berakhir. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya zaman keemasan ini. Apa faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya zaman keemasan Islam ini? Berikut faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya masa kejayaan Islam, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pertama, konflik politik dan sosial internal. Pada puncak kejayaannya, dunia Islam terdiri dari berbagai dinasti dan kekhalifahan yang luas. Namun seiring berjalannya waktu, konflik politik dan sosial mulai muncul di dalam wilayah-wilayah ini.
Salah satu faktor utama adalah perpecahan internal di kalangan pemimpin Muslim. Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah dari Baghdad mulai kehilangan kendali atas provinsi-provinsinya yang jauh. Gubernur-gubernur lokal seringkali bertindak independen dan mendirikan dinasti-dinasti yang bersaing satu sama lain. Persaingan ini melemahkan kesatuan politik dan militer dunia Islam, menjadikannya rentan terhadap serangan dari luar. Konflik sektarian antara Sunni dan Syiah juga memperburuk situasi, meskipun kedua kelompok ini telah lama hidup berdampingan. Perbedaan teologis dan politik seringkali memicu ketegangan dan kekerasan. Persaingan antara berbagai faksi Muslim semakin memperlemah stabilitas politik dan sosial di dunia Islam. Ditambah lagi invasi Mongol, salah satu penyebab eksternal terbesar dari berakhirnya zaman keemasan Islam ini adalah invasi dari Mongol. Pada pertengahan abad ke-13, bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan penerusnya melancarkan serangan brutal ke wilayah-wilayah Islam. Pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, mengepung dan menaklukkan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Penaklukan ini diikuti dengan pembantaian massal dan penghancuran sistematis kota, termasuk perpustakaan besar dan pusat-pusat pengetahuan lainnya. Nah, dengan runtuhnya Baghdad, banyak ilmuwan, cendekiawan, dan seniman yang tewas atau melarikan diri, mengakhiri masa kejayaan intelektual di wilayah tersebut. Faktor selanjutnya yaitu selain invasi Mongol, perang salib yang dilancarkan oleh kekuatan Kristen Eropa juga mengganggu stabilitas dan perkembangan dunia Islam. Dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13, serangkaian perang antara kekuatan Muslim dan Kristen terjadi di wilayah Timur Tengah. Perang salib tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan antara berbagai kelompok. Muslim yang berusaha mengendalikan wilayah-wilayah strategis. Kekalahan dan kemenangan silih berganti, tetapi dampak keseluruhannya adalah melemahkan kekuatan politik dan militer Muslim, serta terpecahnya perhatian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor lainnya selain faktor-faktor di atas, terdapat juga penyebab lain seperti perubahan ekonomi dan pergeseran perdagangan global. Ketika rute perdagangan utama bergeser ke jalur laut yang ditemukan oleh para penjelajah Eropa, kekayaan dan pengaruh ekonomi dunia Islam mulai menurun. Perubahan ini mempengaruhi dukungan finansial untuk lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian yang sebelumnya didanai oleh kekayaan dari perdagangan barat. Berakhirnya zaman keemasan Islam adalah hasil dari kombinasi kompleks antara konflik internal dan tekanan eksternal. Meskipun periode ini akhirnya berakhir, warisan intelektual dan budayanya tetap hidup dan terus mempengaruhi dunia hingga hari ini. Zaman keemasan Islam adalah bukti bahwa dengan dukungan yang tepat dan lingkungan yang kondusif, peradaban dapat mencapai puncak kejayaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mau menambahkan atau koreksi silahkan tulis di kolom komentar ya.